ya gitu, karena kan memang ini kejadiannya prosesnya tuh cepet banget, terus juga kayak mencernanya juga kayak gimana ya, karena datangnya itu kan sebenarnya berawal dari keracunan makanan, cuma kayak hal yang ibaratnya sepele kita harap bisa pulang cepat dan pusingnya tuh cuma mungkin perlu obat gitu, ternyata enggak gitu, dan akhirnya harus ada tindakan tersebut dan akhirnya sudah dilakukan tindakannya kemarin. Operasinya berjalan lancar, alhamdulillah. Kemarin ada 2 hari di ICU dan alhamdulillah sekarang keadaannya sedang pemulihan. Nanti hari ini insya Allah belajar jalan, dan begitu nanti posisinya sudah stabil, dinyatakan semuanya baik-baik saja, nanti insya Allah kalau dokter diperbolehkan pulang, nanti mungkin akan diperbolehkan setelah ditentukan bahwa memang sudah stabil, keadaannya baik, dan obat-obatan yang diberikan juga semuanya aman, tidak ada efek samping. Insya Allah doain aja, mudah-mudahan Sony bisa cepat pulang. Apa yang awal dari sakit penyumbatan diabetes, jadi apa gejalanya pertama kali bisa akhirnya kedeteksi? Jadi Sony itu, ini ada beberapa sih yang aku baru tahu dari dia setelah hasilnya itu keluar nih, baru ada beberapa ngomong aku ke aku lah gitu. Jadi kan kemarin aku sempat cerita kalau dia sering pusing. Pusingnya itu intensitasnya berawal dari biasa aja, pusing, terus minum obat hilang, pusing lagi, minum obat hilang, sampai akhirnya setiap hari itu pusingnya pasti ada, dan sampai akhirnya sakitnya tuh mulai tidak bisa, kayak agak nggak enak gitu, mulai nggak nyaman dirasain, dia tuh udah sakit banget gitu. Dan terus pada saat si Sony itu keluar hasilnya, dia baru ngomong ke aku, oh pantesan aja sayang, katanya waktu itu tuh aku pernah di mobil lagi nyetir, katanya dia lagi nyetir terus tiba-tiba kayak hilang sejenak gitu, sekejap. Aku kaget dong, kok kamu baru bilang sekarang? Enggak, aku pikir tuh kayak orang ngantuk, tapi ternyata bukan ngantuk, beda, ini bukan ngantuk, katanya dia kayak bek gitu, terus sadar lagi gitu loh. Terus dia akhirnya minggirin mobil, dia istirahat sebentar, terus dia jalan lagi gitu. Terus aku bilang itu kejadiannya kapan? Belum lama lah, kata dia gitu, sekitar beberapa minggu, kata dia gitu. Nah aku tuh kayak, kok kamu nggak bilang sih gitu. Nah dia tuh memang apa-apa kan tipe yang nggak dirasain kan gitu, apa-apa tuh kayak nggak mau nyusahin lah. Aku tahu banget Sony tuh kalau sakit, kalau nggak sakit banget dia nggak akan minta ke rumah sakit gitu, dia tipe yang kayak gitu. Jadi yang waktu pas dia masuk sini aja tuh dalam keadaan dia udah lemes banget, dia baru mau kesini, kadarullah Allah selamatin dia. Aku masih berpikir kayak Allah selamatin dengan cara dia adanya diare itu, akhirnya dia mau diperiksa gitu. Kalau nggak kan dia nggak akan mau periksa, karena selama ini pusing, periksa ya sayang, enggak deh aku nggak apa-apa kok, ini cuma sepele, cuma sakit kepala biasa gitu. Sampai akhirnya diperiksa, aku kaget juga karena memang prosesnya itu cepet banget gitu kan, gitu cepet banget. Dan ini udah hari ke-13 kita di rumah sakit, dan harapannya mudah-mudahan bisa cepet pulang gitu. Apalagi kan kemarin anak-anak itu kan taunya dedinya cuma sakit pencernaan. Aku nggak kasih tahu, kayak abang Fas sama kakak Ejas tuh, kenapa aku nggak kasih tahu, apalagi yang udah paham itu kan abang. Nah waktu abang datang ke sini tuh operasinya tuh hari Jumat. Operasinya hari Jumat, pas dia datang ke sini itu kebetulan pas dedinya udah nggak di kamar. Jadi posisinya itu sudah di ruang operasi dan ketemu sama aku tuh di ruang tunggu gitu. Jadi dia nanyain, "Dedi mana, Mam? Dedi mana?" katanya gitu. Terus lagi diobatin, aku bilang gitu, lagi diobatin. Aku masih kayak nggak mau ngasih tahu lah gitu, kayak terlalu berat untuk ngasih tahu ke dia sakitnya apa gitu. Terus ya pas dokternya keluar, dokternya ngejelasin gini, ternyata dia tuh di samping aku gitu. Pas di samping aku dia langsung kayak ngambek kan, kayak mami kenapa nggak ngasih tahu aku sih gitu, kok mami nggak kasih tahu aku gitu. Dia kayak sedih banget gitu, yang kayak udah nangis gitu. Terus kayak padahal tuh sebelumnya dia tuh sempet ngomong kan, katanya Dedi pulang, dipikir tuh dia jemput ke rumah sakit hari Jumat itu dedinya pulang gitu. Dia sempet bilang mau ajak Dedi nonton bioskop berdua, Detektif Conan katanya gitu kan. Dedi udah bisa kan, infusnya udah dilepas kan katanya gitu. Iya bentar lagi dilepas, aku bilang gitu. Tapi ya aku akhirnya bilang sama abang gitu, bang maafin mami maafin
mami nggak jujur sama abang gitu. Mami nggak jujur sama abang gitu, kayak ya aku nggak mau anak pikiran gitu, karena kan aku harus bisa membagi tugas aku gitu. Tugas aku sebagai seorang ibu buat mereka gitu, gimana aku kayak harus bisa bikin mereka tuh nggak harus mikirin hal yang menurut aku mereka nggak harus pikirin gitu. Dan ya aku cuma pengen dia tuh baik-baik aja gitu di sekolah layaknya anak-anak yang memang nggak ada masalah apa-apa gitu, mereka nggak perlu tahu gitu. Tapi ternyata aku nggak tahu. Aku pun sebenarnya ngelihat reaksi abang saat itu tuh bikin aku sedih tuh, karena aku nggak tahu koneksinya mereka tuh sampai sedekat itu gitu. Jadi sedih banget gitu ngeliat dedinya begitu, kayak orang nggak terima gitu. Terus sampai dia sempet turun lift sendiri gitu, kayak udah gitu, kayak dia tuh kayak ngeliat kondisi dirinya di ICU tuh kayak dia masih kaget gitu kan, kok di ICU sih, kok dimasukin ICU sih gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu kan. Terus kayak aku bilang, udah nggak apa-apa bang, ini Dedi udah sembuh kok, cuma sebentar aja di sini, aku bilang gitu. Jadi emang prosesnya cepet banget. Aku mencernanya aja masih kayak sekarang tuh kayak kok bisa ya masih kayak gitu. Tapi ya aku dengan besar hati, kayak aku berpikir aku nggak mau melihat ke atas gitu, tapi aku ngeliat ke bawah. Mungkin ujian aku nih masih belum ada apa-apanya dibanding orang lain gitu. Allah sayang sama aku, karena dokter bilang kemarin, tim dokternya bilang, ibu, bapak ini beruntung banget datang ke sini dalam keadaan cuma gejalanya pusing aja, sakit kepala. Karena banyak yang kondisi dari hasil yang seperti bapak ini datang dalam keadaan dia struknya sudah berat atau sudah pingsan gitu loh, dalam keadaan pingsan, bahkan ada yang bisa sampai sudah nggak ada gitu. Jadi kayak Allah masih ngelindungin Sony gitu, masih dikasih kesempatan dengan dia cuma dikasih pertanda seperti itu. Apakah penyakitnya Sony ini memang udah